memahami etika ilmu pengetahuan. Hakikat etika ilmu pengetahuan. Ya. Kata etika itu berasal dari bahasa Yunani, etikos, atau moral, dan etos, atau karakter. Ya. Jadi, ilmu pengetahuan itu tidak hanya untuk membuat kita pintar, ya, membuat kita berpengetahuan, to gain knowledge gitu ya, tapi juga membuat kita beretika dan bermoral dan berkarakter gitu kan. Jadi kalau Anda atau kita menuntut pendidikan, ya, mengumpulkan ilmu pengetahuan, hanya mendapatkan ilmu pengetahuannya saja tanpa disertai dengan dasar moral dan karakter, itu nanti akan timpang, akan jomplang ya. Nanti akan diuji ilmu pengetahuan Anda itu untuk apa ya. Nah, disitulah moral dan karakter itu yang menentukan. Ilmu Anda itu untuk apa? Untuk membebaskan umat manusia ya, atau justru untuk menguasai umat manusia. Ya dulu kan gitu, ada yang menjadi penguasa yang kejam, fasis ya kalau dulu, karena ilmu pengetahuan. Jadi sama-sama bermodalkan ilmu pengetahuan. Tapi ada pihak lain yang justru dengan ilmu pengetahuannya itu membebaskan tirani. Gitu ya, di semua agama sebenarnya ceritanya mengenai antara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dan kekuasaan untuk menguasai orang, dan di sisi lain ada nabi, ada tokoh-tokoh agama di agama apapun, saya kira tugasnya adalah menggunakan ilmu pengetahuan dia, ya, kuasa dia yang dari Tuhan itu untuk membebaskan umat manusia. Nah, nanti jadi ilmuwan juga begitu. Anda jadi ilmuwan, itu ilmuwan yang seperti apa? Nah, di situ bukan hanya butuh ketinggian ilmu, tapi juga butuh dasar moral dan karakter yang tangguh, gitu ya. Oke. Etika merupakan cabang filsafat yang berusaha menilai dan menentukan arah tindakan moral atau teori umum. Belajar, Pak. Iya, belum masuk lagi ya. Berkenaan dengan pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau pantas dan apa yang dianggap buruk atau tidak pantas. Nah, baik, buruk, pantas, tidak pantas itu tidak ada di ilmu pengetahuan. Ya enggak? Baik, buruk, pantas, tidak pantas itu tidak ada di ilmu pengetahuan itu sendiri. Adanya ada di etika ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tanpa etika akan pincang, akan timpang. Nah, misalnya ini salah satunya, etika yang menempatkan bahwa ilmu itu bukan komoditas, tapi ilmu itu untuk disebarluaskan. Ada istilah yang saya, the findings of science must be made public. Ya, temuan-temuan ilmu pengetahuan itu harus dibuat publik, harus dijadikan publik, jangan dikuasai sendiri, jangan dipek dewi kalau orang Jawa ya, dimiliki sendiri, tapi harus dijadikan publik supaya orang lain tahu, supaya orang lain bisa menjadi terdidik, paham. They are not to be closed guarded secret. Ya. Ilmu pengetahuan atau temuan-temuannya tadi itu tidak boleh dipagari ya, secara tertutup menjadi suatu rahasia ya. Justru ilmu pengetahuan harus dibuka.
but essentially unpatentable and unsellable. Dan secara esensial, secara mendasar ya, ilmu pengetahuan itu seharusnya unpatentable, tidak dapat atau tidak boleh dipatenkan, unsellable, dan tidak boleh diperjualbelikan. Part of public domain freely given. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu bagian dari domain publik, bagian dari milik publik yang freely given, diberikan secara bebas. Setuju nggak dengan posisi tersebut? Setuju, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Tidak Setuju, Pak. karena tidak Setuju, Pak. ada orang yang menganggap ilmu itu harus dijual belikan. Saya memperolehnya susah-susah gitu, dipatenkan. Jadi nanti di dunia ini ada banyak pandangan yang di satu sisi ada yang berpendirian bahwa ilmu itu harus diperjualbelikan, dipatenkan, nggak mudah di-share kepada orang lain. Tapi di kelompok yang lain ada yang berpendirian bahwa ilmu itu adalah bisa menjadi ladang amal gitu kan. Ilmu itu adalah milik publik sehingga harus di-share, harus dibagi. Kita tidak berkurang kalau meng-share ilmu. Kalau kita membagi uang bisa tambah berkurang, tapi kalau membagi ilmu bukan nambah tapi malah bukan berkurang tapi malah bertambah. Gitu. Itu bedanya ilmu dengan benda yang lain. Benda lain dibagi malah berkurang, ilmu itu tidak. Tapi sekali lagi tidak semua orang punya pendirian seperti itu. Nah itu etika. Etika kita ilmu itu berbagi. Tapi jangan diartikan lain. Yang ngerjain satu, yang lain nyontek berbagi ya. Alasannya bagi-bagi dong hasilnya gitu. Nanti apalagi nanti Anda tinggal di asrama gitu kan. Yang satu sudah susah payah belajar, yang satu tinggal nunggu hasilnya. Gara-gara alasan ilmu kan harus dibagi gitu. Nah itu salah kaprah juga gitu. Oke, 3 menit lagi ya. Nah, ini maksudnya nilai dasar ilmu pengetahuan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Siap, kelihatan, Pak. Coba saya lihat dari atas ya. Jadi Kelihatan, Pak. nilai dasar ilmu pengetahuan. Itu, knowledge is better than ignorance. Pengetahuan itu lebih baik daripada ignorance. Ignorance apa? Rasa bodoh atau nggak peduli atau abai atau apa ignore. Generasi yang nggak peduli, nah itu nggak bagus itu. Yang masa bodoh. Kita harus mulai sekarang membangun satu generasi yang peduli. Nah, untuk peduli itu harus tahu dulu. Jadi kalau Anda peduli dengan teman, itu kan didahului dengan tahu kan. Dia sedang sedih, dia sedang kehabisan uang, belum dapat kiriman dari teman. Lalu Anda peduli untuk membantu dan seterusnya. Nah, nggak mungkin peduli kalau nggak tahu. Misalnya tahu langsung dari dia dicurhati, atau tahu dari gelagatnya, ya kan, kok gelisah, nggak pernah keluar asrama nanti, nggak pernah jajan, misalnya gitu. Jadi dengan tahu, maka Anda naik menjadi peduli. Dengan peduli itu, maka lahirlah satu generasi yang tidak ignorance, tidak ignore, satu generasi yang tidak masa bodoh, gitu ya. Nah, ilmu juga begitu. Ilmu itu membangun kultur supaya
orang peduli, supaya orang itu tahu. Nah, dari peduli itu, makanya namanya ilmu itu milik umum. Tidak boleh dipatenkan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hasil penelitian disebarluaskan secara cuma-cuma. Itu nilai pertama. Nilai kedua, ini yang garisnya panjang sampai ke bawah, karena hanya ada satu unsur, kebebasan akademik. Kebebasan akademik. Jadi itu bedanya ilmuwan dengan pegawai. Ya, teman-teman yang sudah pernah kerja di kantor, kalau ilmuwan itu punya kebebasan akademik. Dia dilindungi oleh undang-undang bahkan. Jadi ada undang-undang mengenai kebebasan akademik. Pendapatnya, sepanjang pendapatnya itu didasarkan pada fakta-fakta yang valid dan sahih, maka dia bebas mengatakannya dan harus dilindungi. Siapa yang pertama kali melindungi? Yang pertama kali melindungi adalah kalau dia bekerja di kampus, yang melindungi pertama adalah pimpinannya, yakni rektornya atau ketuanya kalau di STPN. Ada dosen, ada peneliti STPN yang menyampaikan pendapatnya dalam konteks kebebasan akademik, ya dia harus dilindungi oleh rektornya atau ketuanya. Misalnya sekarang kan banyak itu, ada orang dosen-dosen yang menyatakan pendapatnya dengan tulisan di media, tapi tiba-tiba dilaporkan oleh orang lain, dianggap hoax, dianggap mendiskreditkan atau memojokkan pihak lain, lalu dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi. Nah, itu tidak betul, karena namanya mimbar akademik itu dilindungi. Sekali lagi, sepanjang didukung dengan fakta-fakta yang sahih, yang terverifikasi, data-data yang jelas, dan pendapatnya logis, gitu. Kemudian nilai yang berikutnya kejujuran mutlak. Kebenaran atau truth dipercaya sebagai lebih tinggi nilainya dari perasaan. Meskipun keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kebenaran yang diperoleh dari ilmu pengetahuan itu dari rasio, maka etika yang tadi saya sebut itu biasanya bersumber dari perasaan. Pantas tidak pantas, baik tidak baik. Makanya dua-duanya harus klop. Ada istilah peneliti atau ilmuwan itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Ya. Itu bedanya dengan politisi. Kalau politisi gimana? Biasanya itu peneliti itu boleh bohong, tapi tidak boleh salah. Atau seringkali bohong gitu kan. Tapi jangan sampai salah, karena nanti merugikan dirinya atau merugikan partai. Gitu kan. Nah kalau peneliti atau ilmuwan itu sebaliknya. Tidak boleh bohong. Proses mendapatkan informasi atau fakta-faktanya diceritakan. Temuan-temuannya diceritakan. Meskipun pada ujungnya nanti salah, dibantah oleh ilmuwan lain, nggak masalah. Jadi peneliti itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Salah dengan dibantah oleh orang lain atau ilmuwan lain. Nah, ketika ditemukan informasi lain, data lain yang membantah kebenaran ilmu itu, maka si ilmuwan harus dengan ikhlas mengakui kesalahan jika ternyata teori atau analisnya keliru. Ini atau dasar ilmu pengetahuan sebagai hakikat etika ilmiah. Oke, sampai di situ ya. Karena waktunya juga sudah habis. Nah, ini satu slide lagi lah.
dua prinsip dasar dalam etika ilmu pengetahuan. Karena ilmu harus disebarluaskan, maka untuk mempergunakan kembali harus didasarkan pada dua prinsip ini, penghormatan dan pengakuan. Misalnya dalam etika menulis, ya nanti Anda ketika kuliah akan ada tugas-tugas menulis, ya itu harus mengindahkan prinsip ini, yakni prinsip penghormatan atau kehormatan dan prinsip pengakuan. Nanti harus disebut itu. Ini pendapat kamu sendiri atau pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain, kamu ambil dari mana? Dari buku, dari diskusi, dari mana? Nah, itu harus disebutkan. Oke, sampai dulu. Sudah lewat waktunya. Ada pertanyaan? Siap tidak, Pak? Tidak? Siap, belum ada, Pak. Siap tidak, Pak? Kita sampai di situ dulu. Siap tidak, Pak? Siap tidak, Pak? Dulu saya butuh ini print screen yang banyak untuk pelaporan bahwa kita sudah menyelenggarakan pertemuan ini. Oke. Jadi login tadi ke Comcast dan silakan di share ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri ya. Ya, kurang lebih. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.